Assalamualaikum, apa kabar teman-teman? Kembali lagi ketemu dengan saya teman-teman. Semoga kalian selalu sehat walafiat ya teman-teman. Eh, udah beberapa hari ini saya nggak muncul karena saya harus ada kegiatan keluar kota, jadi baru kali ini bisa bikin video lagi ya teman-teman. Jadi eh, kali ini saya akan bercerita atau menjelaskan tentang siapa itu Sabto Palon. Jadi Sabto Palon ini sendiri teman-teman, untuk arcanya itu ada di Candi Ceto. Jadi Sabto Palon ini digambarkan dengan dua sosok yang sebenarnya Sabto Palon ini adalah satu sosok teman-teman. Jadi Sabto itu berarti Sabda, Palon sendiri memiliki arti bahwasanya yang dapat dipercaya. Jadi Sabdo Palon sendiri itu sebenarnya satu orang, dimana dia ada juga yang bilang bahwa Sabdo Palon ini adalah Semar. Jadi kalau di Candi Ceto itu teman-teman, Sabdo Palon ini menggambarkan yang momong Prabu Brawijaya kelima saat memukso ke Gunung Lawu dan dikejar, bahwasannya Sabdo Palon ini mendampingi Prabu Brawijaya V sampai di lereng Gunung Lawu. Jadi sebenarnya Prabu Brawijaya V ini dikejar lari ke gunung itu bukan karena dikejar kerajaan Islam teman-teman, bukan dikejar Raden Patah, bukan. Jadi sebenarnya Prabu Brawijaya V ini dikejar oleh Adipati Cepu, di mana Adipati Cepu ini menginginkan agar Prabu Brawijaya ini menobatkan Adipati ini sebagai salah satu penguasa di tanah kekuasaan Majapahit. Nah, Prabu Brawijaya sendiri bersumpah bahwasanya siapa yang menjadi keturunan langsung dari Adipati Cepu, maka ketika dia ke Gunung Lawu akan dimusnahkan. Jadi tidak semua yang di gunung orang Cepu itu ke Gunung Lawu pasti hilang atau meninggal, itu tidak teman-teman. Jadi yang meninggal itu adalah orang yang menjadi keturunan langsung daripada Adipati Cepu ini. Kenapa kok Sinuwun Prabu Brawijaya ini sangat marah terhadap Adipati Cepu? Jadi ceritanya itu Adipati Cepu ini sebenarnya dulu orang kepercayaan dari Prabu Brawijaya, tapi Adipati Cepu ini sangat angkuh ingin menjadi penguasa, sedangkan untuk kerajaan Demak dan sekitarnya itu sudah dikuasai oleh Raden Patah, anak dari Prabu Brawijaya sendiri. Nah, karena tidak ingin terjadi pertumpahan darah, Prabu Brawijaya ini menyingkir dan akhirnya mendaki ke Gunung Lawu. Nah, Prabu Brawijaya sendiri ini merasa marah, kenapa ketika saya sudah menyingkir kok saya masih dikejar, saya sudah meninggalkan harta benda dan keduniawian saya, pangkat saya, tetapi saya masih dikejar. Apa yang mereka inginkan dari saya, kan seperti itu sebenarnya. Nah, sampai di bulan peperangan itu terjadi peperangan yang sangat besar, di mana kelompok dari Adipati Cepu dan sisa-sisa prajurit dari Prabu Brawijaya ini bertarung di situ, hanya meninggalkan beberapa orang yang selamat, termasuk Ki Tunggul-Wulung dan Ki Sabdo Palon itu sendiri teman-teman. Nah, setelah terjadi peperangan itu, Prabu Brawijaya berbicara, mengungkapkan bahwasanya saya tidak bisa meneruskan
perjalanan silahkan kalian menentukan arah. Jadi ada dua senopati dari Prabu Bojo ini, yang satu namanya Dwipo Menggolo, yang satu dan Wongso Menggolo. Nah, sedangkan Dwipo Menggolo itu diberi kekuasaan di ujung sebelah timur, dan Ki Wongso Menggolo itu menempati atau berkuasa di daerah Lawu ke arah utara. Nah, Ki Dipo Menggolo sama Ki Wongso Menggolo ini mengikuti Prabu Brawijaya itu ke Gunung Lawu sampai di Hargodumilah, sehingga Prabu Brawijaya ini setelah mendapatkan wangsit muksa di Hargodumilah. Nah, di dalam peperangan di bulak peperangan ini, kenapa muncul ibaratnya muncul satu sumpah bahwasanya keturunan Adipati Cepu itu kalau datang ke Gunung Lawu maka akan sirna atau mati. Nah, itu sebenarnya terjadinya karena Ki Adipati Cepu ini mengejar Sunan Brawijaya sampai ke Gunung Lawu, terus akhirnya terjadi peperangan di situ yang selamat hanya 4 orang. Jadi Pangeran gugur, Ki Wongso Menggolo, Ki Dipo Menggolo sama Ki Adipati Cepu ini sendiri selamat, tapi dia kabur. Makanya terucaplah sumpah itu oleh Sinuwun Brawijaya. Nah, setelah terjadi peperangan yang sangat sengit itu, lalu Ki Dipo Menggolo, karena kegigihannya ini, Ki Dipo Menggolo ini dijadikan patih di Gunung Lawu dan menguasai 4 penjuru mata angin. Sedangkan Ki Wongso Menggolo, sendiri itu diberikan amanah mandat dan dijadikan patih untuk membantu anak cucu keturunan Prabu Brawijaya untuk mendaki Gunung Lawu, makanya menjelma sebagai burung jalak. Nah, burung jalak sendiri jelmaan Ki Wongso Menggolo sendiri yaitu burung jalak gading berparuh kuning. Jadi kalau melihat burung jalak gading berparuh kuning dan di atas bulu sayapnya ada satu sayap yang berwarna hitam, itu adalah jelmaan Ki Wongso Menggolo. Percaya atau tidak, itulah yang terjadi. Nah, kembali ke Sabda Palonoyo Genggong. Terus di mana Ki Sabda Palonoyo Genggong ini tadi? Nah, Ki Sabda Palonoyo Genggong ini sebenarnya sudah ikut muksa, teman-teman. Jadi Sabda Palonoyo Genggong itu ikut muksa. Jadi karena dia tidak seikut sepaham, bahwa Sabda Palonoyo Genggong ini beranggapan bahwasanya Prabu Brawijaya ini telah memeluk agama Islam, sedangkan Sabda Palonoyo Genggong ini beragama Hindu. Akan tetapi sebenarnya Prabu Brawijaya ini tidak jadi berkeyakinan bahwasanya dirinya itu sebenarnya tidak memeluk agama Islam, tapi berkeyakinan bahwa Tuhan itu sama, kan gitu. Jadi sama-sama menyembah sama satu Tuhan, kan gitu, teman-teman. Nah, Ki Sabda Palonoyo sendiri itu akhirnya berpisah dengan Prabu Brawijaya dan bersumpah menjadi danyangnya tanah Pulau Jawa. Jadi Sabda Palon ini berjanji sama Prabu Brawijaya bahwasanya saya akan menjadi danyangnya tanah Pulau Jawa, bahwasanya siapa yang akan berbuat kerusuhan, keonaran di Pulau Jawa ini, dan ketika Pulau Jawa ini sudah tidak ibaratnya punya welas asih terhadap sesama orang, terhadap orang lain,
maka Ki Sabdo Palon dan Neo Genggong ini akan nagih janji, teman-teman. Nah, nagih janjinya itu bukan janji ibaratnya akan kembali lagi, bukan, tetapi Ki Sabdo Palon Neo Genggong ini akan memberikan suatu teguran berupa kerusakan alam. Nah, kerusakan alam ini tadi yang semoga bisa menyadarkan manusia agar kembali pada kodratnya, bahwasanya manusia itu adalah makhluk universal, makhluk yang tidak bisa hidup sendiri dan makhluk yang selalu hidup secara berdampingan. Maka Ki Sabdo Palon Neo Genggong ini berpesan bahwasanya suatu saat ketika saya kembali dan tatanan dunia ini sudah mulai tidak mengandalkan ibaratnya rasa Jawane ilang, rasa Jawane ilang, kawruhe ilang, kejawane mula bakal bali, maka bakal kembali. Nah, di sisi lain teman-teman, Ki Sabdo Palon sendiri ini sebenarnya dia itu orang sakti, dan sekarang pun Sabdo Palon ini adalah pamongnya poro-poro rojo, poro-poro kesatria di tanah Jawa. Jadi Sabdo Palon ini mokso, walaupun mokso tapi dia itu sering mencari wadah, teman-teman, mencari wadah, mencari tubuh untuk dia susupi, mengajarkan ilmu-ilmu kejawen. Jadi sebenarnya Sabdo Palon Neo Genggong itu masih hidup sampai sekarang, cuman mokso ilmunya yang masih hidup. Nah, bagaimana cara kita mengetahui seseorang itu memiliki ajaran Sabdo Palon atau bukan? Jadi caranya itu kita bisa lihat dari cara seseorang menyampaikan pendapat. Kesatria kerajaan itu menyampaikan pendapat. Jadi kalau pendapat itu ibaratnya cenderung ke arah kita harus kembali ke Toto Coro Jowo, kita harus mengutamakan orang Jawa kudu Jawa nih, itu sudah pasti Sabdo Palon itu yang ngomong dia. Karena apa? Karena Sabdo Palon ini sangat tidak rela jika tanah Jawa ini wong Jawa ke orang Jawa niki, dia itu nggak rela gitu loh, teman-teman. Kalau jadi kesatria maka harus jadi kesatria yang punya rasa Jawa yang benar-benar Jawa nih. Karena apa? Hanya kesatria itu sebenarnya hanya sebuah nama, sebuah gelar. Nah, perilakunya ini sendiri teman-teman yang harus memang benar-benar dimengerti dipahami oleh orang lain, bahwasanya kesatria sendiri adalah orang yang harus bisa membawa tatanan ini ke dalam tatanan yang lebih baik, teman-teman. Jadi untuk Sabdo Palon Neo Genggong sama Ki Semar ini orang yang beda. Jadi beda. Kalau Semar itu memang pamomongnya Poro Ratu, sedangkan Sabdo Palon Neo Genggong ini yang momong para kesatrianya tanah Jawa. Nah, Sabdo Palon Neo Genggong sendiri kalau di Candi Cetha ini diibaratkan oleh ilmu, teman-teman. Sebelum kita mencapai puncak kejayaan, kita harus memiliki ilmu dengan dilambangkan arca Sabdo Palon Neo Genggong di kanan kiri. Terus kita naik satu trap lagi di atas itu ada arca yoni lingganya, alat kemaluannya laki-laki sama patungnya Brawijaya. Nah, arca Sang Prabu Brawijaya. Sebenarnya setelah kita berilmu, kita akan mencapai puncak kejayaan, yaitu berupa tahta, jabatan, dan segala macam. Dan kita godaannya orang hidup itu ketika kita sudah mencapai masa kejayaannya hanya satu, nafsu, maka dilambangkan oleh alat kelamin laki-laki itu tadi, teman-teman. Jadi kalau sebenarnya Candi Cetha ini adalah sebuah bangunan yang menggambarkan bagaimana kita hidup dari
manusia itu awal diciptakan sampai manusia itu sampai meninggal ke dunia. Jadi intinya bahwasanya semua itu sudah ada gambarannya teman-teman. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kurangnya saya mohon dimaafkan. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.